Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan semoga selalu sehat. Kali ini kita akan belajar mengenai apa itu konsep konseling. Jadi ini sudah sampai ke materi ke-6. Nanti tinggal satu kali materi lagi, setelah itu UAS ya. Di konsep konseling ini sebenarnya bersama dengan yang sudah kalian praktekkan ketika praktek KB, tapi dari sisi teori coba kita flashback lagi, kira-kira sudah sesuai belum dengan teori yang ada seperti itu ya. Tapi untuk prakteknya, saya percaya kalian bisa melakukannya dengan baik. Untuk pengertian konseling, konseling merupakan komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap atau disebut juga attitude change pada orang yang terlihat dalam komunikasi. Tujuan komunikasi efektif adalah memberi kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi dan penerima, sehingga bahasa lebih jelas, lengkap, pengiriman dan umpan balik seimbang, dan melatih penggunaan bahasa nonverbal dengan secara baik. Jadi yang dimaksud bahasa nonverbal ini lebih kepada bagaimana gestur kita, penerimaan kita terhadap klien, atau juga biasa disebut pasien, tapi kalau dalam konseling biasanya kita sebutnya klien. Bagaimana kita bisa menyamankan klien, seperti itu. Bagaimana kita bisa membuat dia nyaman sehingga dia bisa bercerita apa aja ke kita, oke? Tujuan konseling KB banyak sekali, ini sampai L ya. Jadi coba kita runut satu persatu. Yang pertama itu dia menyampaikan informasi dari pilihan pola reproduksi, memilih metode KB yang diyakini, menggunakan metode KB yang dipilih secara aman dan efektif, memulai dan melanjutkan KB, mempelajari tujuan, ketidakjelasan informasi yang tentang KB metode yang tersedia, memecahkan masalah, kemudian membantu pemenuhan kebutuhan klien, kemudian mengubah sikap dan tingkah laku yang negatif menjadi positif, kemudian juga meningkatkan penerimaan, menjamin pilihan yang cocok, menjamin penggunaan yang secara efektif, dan menjamin kelangsungan yang lama. Manfaat konselingnya banyak sekali, terutama klien dapat memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian puas terhadap pilihannya. Kemudian penggunanya juga efektif dan membangun rasa saling percaya, kemudian menghormati hak klien dan menambah dukungan terhadap pelayanan KB, serta menghilangkan rumor dan konsep yang salah. Prinsip konseling KB terutama dari adanya rasa kepercayaan diri, kemudian gak memaksa, dan juga harus ada informed consent. Artinya ada persetujuan dari klien. Sebelumnya ada informed choice dulu sebelum sampai ke informed consent. Kita jelaskan hak klien itu apa aja, dan juga kita jelaskan kewenangan kita. Jadi di sini lebih lanjut adalah ketika kita mempunyai kewenangan untuk menolong orang lain, itu digambarkan dalam sejumlah keterampilan yang digunakan seseorang sesuai dengan profesi yang meliputi adanya pengajaran, adanya nasihat dan bimbingan, adanya pengambilan tindakan langsung, adanya pengelolaan, dan adanya konseling. Hak klien sebagai aktor KB yang pertama itu adalah terjaga harga diri dan martabatnya. Kemudian dilayani secara pribadi, artinya dia ada privacy dan adanya kerahasiaan. Kemudian memperoleh informasi tentang kondisi dan tindakan yang akan dilaksanakan. Kemudian mendapat kenyamanan dan pelayanan terbaik. Kemudian menerima atau menolak pelayanan atau tindakan yang akan dilakukan. Kemudian kebebasan dalam memilih metode yang akan digunakan. Jadi kita tidak bisa memaksa harus A, B, C, tapi kita juga menyesuaikan dengan kebutuhan klien seperti apa. Artinya klien bisa bebas untuk memilih metode apa yang sesuai dengan dirinya, tapi kita juga memberikan suatu choice atau pilihan mana yang kira-kira sesuai dengan kondisi klien, seperti itu. Tentunya sebelumnya harus ada pemeriksaan fisik dulu, harus ada kita juga memeriksa TTV juga. Nah, itu pentingnya di situ. Jadi di sini ada peran konselor. Peran konselor KB itu tentunya penting karena ketika ada proses konseling dalam praktik pelayanan kebidanan itu tidak terlepas dari peran konselor. Tugas konselornya adalah yang pertama kita sebagai sahabat. Jadi sahabat dia membimbing dan memberdayakan klien untuk membuat pilihan yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian memberi informasi yang objektif, lengkap, jujur, dan akurat tentang metode atau berbagai metode yang tersedia. Jadi artinya di situ ada banyak sekali metode, tapi kita membuat metode yang paling tepat untuk klien. Kita bisa memberikan konseling di situ ya. Kemudian di sini perannya adalah membangun rasa kepercayaan karena bagaimanapun juga klien itu adalah suatu
istilahnya kita bisa membangun rasa saling percaya kepada klien, termasuk dalam proses pembuatan persetujuan tindakan medik. Sebelum adanya persetujuan kita bisa melakukan tindakan medik, maka kita harus membangun dulu rasa saling percaya kepada klien. Setelah ada rasa saling percaya, nanti akan ada hubungan timbal balik yang positif dengan klien. Jenis konseling sebenarnya ada 3. Jadi ada konseling umum, kemudian konseling spesifik, dan konseling pra dan pasca tindakan. Untuk konseling umum itu dapat dilakukan oleh petugas lapangan atau disebut juga dengan PLKB. Jadi mungkin sudah pernah dengar ya tentang PLKB. Nah, konseling umum itu meliputi penjelasan umum dari berbagai metode kontrasepsi untuk mengenalkan kaitan antara kontrasepsi, tujuan, dan fungsi reproduksi keluarga. Jadi ini lebih kepada hal-hal yang lebih umum. Kemudian untuk konseling spesifik di sini dapat dilakukan oleh dokter atau bidan ataupun konselor untuk spesifik mengenai metode yang diinginkan, alternatif, keuntungan, keterbatasan, akses maupun fasilitas lainnya yang ada di klinik tersebut atau di tempat vaskes tersebut. Nah, di sini spesifiknya adalah metodenya apa, kemudian alternatifnya apa kalau misal dia nggak setuju untuk metode yang pertama. Kemudian juga kita menjelaskan mengenai keuntungannya apa, keterbatasannya apa, dan juga yang lainnya. Yang ketiga itu konseling sebelum maupun sesudah tindakan. Jadi sebelum ada tindakan, kita memberikan konseling, bisa dilakukan oleh operator, konselor, bisa dokter, bisa bidan. Nah, di sini meliputi penjelasan spesifik tentang prosedur yang akan dilaksanakan, yaitu pra, kemudian selama artinya selama tindakan itu nanti terjadi berlangsung, kemudian serta penjelasan lisan atau instruksi tertulis asuhan mandiri. Jadi di sini ada sebelum, nanti kita menjelaskan sebelum tindakan dan juga pasca tindakan, seperti itu. Pemberi dan tempat melakukan konseling. Jadi untuk konseling KB di lapangan, biasanya non klinik itu dilakukan oleh petugas di lapangan. Bisa PPLKB, PLKB, PKB, PPKBD, SUPPKBD, dan kader yang tentunya dapat pelatihan konseling dan berstandar. Tujuan utamanya dipusatkan pada pemberian informasi KB, kemudian di sini maksudnya dipusatkan pada pemberi informasi, artinya di kelompok kecil nanti mungkin ada pertemuan gitu kan, misalnya di arisan atau di pertemuan PKK. Nah, itu bisa, kemudian juga perorangan. Jadi kalau misal ada individu yang ingin konseling perorangan, nah itu bisa. Untuk informasinya lebih kepada manfaatnya perencanaan KB itu seperti apa, kemudian reproduksi itu seperti apa, kemudian informasi berbagai macam kontrasepsi yang lengkap dan benar, kemudian itu juga termasuk cara kerja, manfaat, efek samping, dan yang lainnya. Itu dilakukan dan diberikan konseling kepada sekelompok perorangan, kelompok kecil maupun ke perorangan. Kemudian yang di konseling KB di klinik biasanya dilakukan oleh petugas medis. Nah, di sini petugas medis ini biasanya terlatih di klinik, bisa berupa dokter, bidan, perawat, serta bidan di desa. Di pelayanan konseling di klinik itu dilakukan agar diberikan secara perorangan dan di ruangan khusus, artinya ada di tempat yang lebih spesifik, di tempat kecil konseling di mana dia bisa bebas mengutarakan pendapatnya, dia bebas untuk bercerita, kemudian juga dia bebas untuk menumpahkan segala kebutuhannya untuk yang berkaitan dengan KB, seperti itu. Di sini lebih rinci kita sesuaikan dengan kebutuhan klien, kemudian kita juga memastikan bahwa kontrasepsi itu sesuai dengan kondisi kesehatannya. Kemudian juga kita membantu klien memilih kontrasepsi lain jika yang dipilih ternyata tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tapi kita juga harus mengarahkan ke yang sesuai dengan kondisi kesehatannya. Jadi misalnya kalau dia punya tekanan darah tinggi, tentunya kita tidak bisa langsung serta-merta menyarankan untuk kontrasepsi yang berbau hormon seperti itu. Itu wajar ya. Jadi kita harus bisa untuk memberikan konseling yang baik. Kita juga harus bisa untuk merujuk klien, misalnya kontrasepsi yang dipilih itu tidak tersedia di klinik, atau jika klien membutuhkan bantuan medis, misal terjadi komplikasi. Nah, di sini perlunya ada rujukan. Jadi juga kita memberikan konseling pada kunjungan ulang dan memastikan bahwa klien tidak mengalami keluhan pada penggunaan kontrasepsi pilihannya, seperti itu.
Di sini untuk komunikasi interpersonal dalam pelayanan kesehatan itu biasanya ada motivasi. Motivasi pada pasien KB itu berfokus untuk mewujudkan permintaan dari klien kita. Seperti itu. Kemudian biasanya menggunakan komunikasi satu arah. Dan biasanya dia menggunakan komunikasi individu, kelompok, ataupun massa. Jadi ini bedanya. Ada 3 komunikasi interpersonal yang biasa digunakan untuk dalam pelayanan kesehatan. Jadi ada untuk memberikan motivasi, kemudian pendidikan KB. Untuk pendidikan KB di sini mengandung unsur untuk menyediakan seluruh informasi, metode, kemudian menyediakan informasi terkini, isunya juga terkini, kemudian menggunakan komunikasi satu arah, kemudian juga dapat melalui komunikasi individu, kelompok, ataupun massa, dan menghilangkan rumor ataupun konsep yang salah. Jadi ini istilahnya membrandingkan dulu ya, menjual atau membrandingkan bahwa pendidikan KB itu kita klarifikasi, we are clarified apakah metode tersebut yang mungkin bagi banyak orang itu mungkin salah. Nah, itu kita klarifikasi. Kemudian untuk konseling KB dia lebih personal. Jadi kita dorong klien kita untuk lebih banyak mengajukan pertanyaan, lebih banyak aktifnya agar kita bisa mengetahui kebutuhan klien seperti apa. Kita juga menjadi pendengar yang aktif dan menjamin klien penuh informasi dan membantu klien untuk bisa membuat pilihannya sendiri secara mandiri. Oke, sekian untuk perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.